Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang berisi 5 orang, yaitu saya sendiri, Azizatul Fatih Hatir, Salma Ashrofa, Dian Kusmaningrum, Lani Atikoh, dan juga Nadia Arista, membahas biografi dan juga latar belakang terlebih dahulu. Di sini saya sebagai presentator pertama yang akan mengulik tentang biografi dan juga latar belakang yang dimiliki Farid Eshaq. Farid Eshaq lahir pada tahun 1959 di Cape Town, Afrika Selatan. Kehidupan Farid Eshaq penuh dengan keprihatinan dan juga ketertindasan di negara asalnya sendiri, di negeri kelahirannya. Oleh karena itu, beliau memutuskan untuk pindah ke daerah Bonteheuwel yang juga masih di Afrika Selatan. Di sana, beliau menemukan atau menjumpai kondisi masyarakat yang tidak jauh berbeda dengan yang ada di daerah asalnya. Di sana hadir beragam etnis, kultur, dan juga agama. Fenomena sosial yang menjadi karakteristik masyarakat yaitu pluralitas dan juga heterogenitas. Pada tahun 1974, Farid Eshaq mendapatkan beasiswa untuk belajar di kampus Islam yang ada di Pakistan. Selama kurang lebih 9 tahun belajar di Pakistan, beliau memutuskan untuk kembali ke negara asalnya untuk ikut andil mengambil bagian dalam perjuangan melawan rezim apartheid, rezim yang membedakan antara ras kulit putih dan juga ras kulit hitam. Di situ Farid Eshaq ikut memperjuangkan bahwa akan ada kesetaraan antara ras kulit putih dan juga ras kulit hitam. Lalu pada tahun 1990, Farid Eshaq memutuskan kembali ke Pakistan untuk melanjutkan studi di bidang Quranic Studies. Pada tahun 1994, beliau mengikuti program doktoral di Universitas Birmingham, Inggris. Hingga pada akhirnya, pada tahun 1996, beliau berhasil mendapatkan gelar doktoral di bidang Quranic Studies. Keprihatinan Eshaq dan juga kepeduliannya terhadap kondisi sosial telah tertanam sejak kecil. Kehidupan yang telah dijalani Farid Eshaq memotivasinya untuk mempertanyakan kembali secara kritis terhadap teks-teks keagamaan yang telah ditafsirkan secara eksklusif. Selain itu, pengalaman hidup memotivasinya untuk aktif berkiprah dalam kehidupan sosial politik maupun sosial keagamaan. Hingga saat ini, waktunya telah banyak digunakan untuk mengajar berbagai mata kuliah, wacana yang berhubungan dengan masalah keislaman dan muslim di Afrika Selatan, teologi Islam, politik, dan keadilan gender di berbagai universitas. Pemikiran dan karya-karya beliau selain tertuang dalam buku juga banyak dalam artikel yang telah dipublikasikan oleh berbagai media lokal sampai internasional. Selain itu, Farid Eshaq juga memanfaatkan media internet untuk menyebarkan ide-ide dan juga ilmu pengetahuan tentang tafsir melalui homepage yang telah dibukanya. Saya akan melanjutkan penjelasan teman saya mengenai pandangan Farid Eshaq tentang Quran. Nah, menurut Eshaq sendiri, jika dilihat dari lingkup sosiohistoris dan linguistik yang tercermin dalam isi, gaya, tujuan, dan bahasa Al-Quran, serta kontekstualitas yang berbeda antara ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah, maka Al-Quran ini adalah wahyu yang merupakan tanggapan atas masyarakat tertentu. Nah, pembacaan Al-Quran secara sepintas memperlihatkan bahwa walau diklaim sebagai petunjuk bagi umat manusia, tapi secara umum ditujukan kepada orang-orang Hijaz selama periode pewahyuannya. Nah, kenyataan ini menurut Eshaq dengan demikian membuat pentingnya menggali hubungan historis dan implikasi situasional turunnya Al-Quran serta penafsirannya, di mana banyak pemikir Muslim itu yang belum menggali mengenai persoalan ini secara mendalam. Nah, karena bagi Farid Eshaq sendiri itu pada dasarnya memang tidak ada teks yang berdiri sendiri tanpa ada konteks di belakangnya. Nah, lebih lanjut, Eshaq menyatakan bahwa Tuhan digambarkan
dalam Al-Quran sebagai Tuhan yang aktif dalam urusan dunia dan umat manusia. Prinsip tadrij atau bahwa suatu ajaran diwahyukan secara berangsur-angsur mencerminkan dengan baik interaksi kreatif atas kehendak Tuhan, realitas bumi, dan kebutuhan komunitas untuk ditanggapi. Nah, disinilah menurut Esak ini Al-Quran punya sifat yang progresif dalam pewahyuannya. Sifat progresif ini diilustrasikan dengan baik misalnya dalam kasus larangan minum alkohol. Oleh karena itu, mengerti Al-Quran dalam konteks historisnya bukan berarti membatasi pesan-pesannya dalam konteks itu, tapi memahami makna pewahyuannya dalam konteks tertentu di masa lalu agar dapat mengkontekstualisasikannya dalam kenyataan kontemporer. Nah, berangkat dari pandangan Esak tentang Al-Quran dan penafsiran Al-Quran, Esak ini membangun metodologinya sendiri yang dikenal sebagai hermeneutika pembebasan ekspresif. Nah, seperti yang kita tahu, Esak ini dalam hidupnya itu banyak mengalami pengalaman pahit ya. Dia bukan dibesarkan dari orang yang berkecukupan, dia hidupnya serba kekurangan, bahkan dia pernah mengais-ngais sampah untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, dan adik-adiknya juga masih sangat kecil-kecil, dan dia ini dibesarkan oleh ibunya sendiri, hanya ibunya yang membesarkan dia seperti itu. Nah, hal ini itu menjadi salah satu inspirasi penting juga dalam perkembangan pemikiran Esak yang meyakini bahwa berteologi itu bukan berarti mengurusi Tuhan semata, neraka seperti neraka, surga, dan lain-lain. Nah, bagi Esak, teologi yang terlalu mengurusi Tuhan ini tuh adalah seperti mubazir seperti itu. Beliau berpendapat bahwa Tuhan ini tuh sebenarnya adalah zat yang tidak perlu diurus dan sangat menyedot energi umat gitu jika kita itu terlalu mengurusi tentang Tuhan. Nah, Esak sendiri ini meyakini bahwa teologi itu harus dipraksiskan, bukannya digenggam erat-erat untuk tujuan kesalehan personal. Nah, dengan mendekati dan mengasihi makhluknya, demikian Esak, maka kita juga sama saja telah mengabdi kepada Tuhan. Seterusnya adalah pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh Farid Ezek di dalam penafsiran-penafsiran beliau. Jadi, beliau cenderung menggunakan pendekatan-pendekatan berkait dengan historis Al-Quran dan juga konteks sosial masyarakat sekarang. Contohnya masyarakat, latar belakang masyarakat Farid Ezek sendiri adalah masyarakat yang tertindas. Bukan sahaja tertindas, namun juga masyarakat yang plural dari pelbagai ras, gender, pemahaman, dan lain-lain. Oleh itu, penafsiran dengan pendekatan historis sangatlah diperlukan seiring dengan konteks masyarakat yang hendak ditujukan penafsiran tersebut. Okey. Jadi fokus tujuan kenapa digunakan dua pendekatan ini adalah untuk mencapai hermeneutik yang bebas dari terikat dengan teologi sampai mengabaikan konteks masyarakat itu sendiri.
Karena beliau berpendapat bahawa penafsiran-penafsiran yang terlalu teologis akan membuatkan penafsiran Islam dan Islam itu sendiri terlalu eksklusif sehingga objektif Al-Quran itu sendiri sebagai kitab yang ditinggalkan untuk umat manusia tidak lagi tercapai. Jadi itu saja. Terima kasih. Selanjutnya saya Arista Nadia Al-Fadela ingin memaparkan tentang metode penafsiran Farid Essaq. Farid Essaq dengan latar belakang pemerintahan Afrika Selatan dengan politik resminya yaitu apartheid yang rasis, maka corak penafsiran yang ia hasilkan adalah pembebasan. Interpretasinya terhadap Al-Quran selalu bertujuan untuk membebaskan kaumnya. Essaq merumuskan interpretasinya ini dengan satu metode, yaitu metode tafsir progresif. Metode tafsir progresif adalah cara yang tersusun dengan teratur untuk menyingkap makna atau pesan-pesan Al-Quran dengan semangat yang tercermin dalam prasis-prasis lapangan sekecil apapun. Jadi, diharapkan produk penafsiran dari metode ini mengarahkan mufasir tidak hanya untuk memahami pesan atau makna dalam Al-Quran saja, tapi juga menumbuhkan semangat yang kuat untuk terjun ke lapangan dan mengulurkan tangan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dari metode ini, Essaq menawarkan interpretasi-interpretasi baru yang berkenaan dengan konsep-konsep teologi. Essaq mencoba menawarkan gagasannya, yaitu merubah wajah Islam yang eksklusif menjadi wajah Islam yang inklusif. Dalam pandangan Essaq, Islam progresif bukan hanya menuntut sebuah pemahaman kontekstual akan permasalahan umat, tapi juga terjun langsung untuk menanganinya sekecil apapun upayanya, karena melihat pentingnya sebuah aksi dalam bentuk sesederhana apapun. Baik, saya Dian di sini akan sedikit menjelaskan bagaimana aplikasi hermeneutika pembebasan dalam memahami sebuah ayat. Di sini kami mengambil contoh dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 21-22 sebagai interpretasi dalam beragama dan bernegara. Ayat tersebut kebanyakan dimaknai sebagai ayat untuk bertauhid, namun hanya sebatas dalam ranah teologi saja. Selain itu, dalam ayat tersebut juga dijelaskan tentang keagungan Allah melalui penciptaan bumi, langit, dan seisinya. Salah satu pesan yang terkandung dalam ayat tersebut adalah supaya manusia untuk selalu senantiasa bersyukur kepada Tuhannya. Jika kita melihat melalui pandangan hermeneutika pembebasan, ayat tersebut memang sama-sama merupakan ayat tauhid dan membawa pesan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Akan tetapi yang menarik di sini adalah bahwasanya bentuk rasa syukur itu tidak hanya berupa dengan bacaan tahmid, akan tetapi rasa syukur itu juga bisa dalam bentuk sebuah tindakan. Pada masa sekarang, penciptaan langit dan bumi dalam ayat tersebut dapat juga diartikan sebagai sebuah negara, yang mana negara tersebut juga merupakan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Negara sebagai salah satu nikmat Allah, terdapat tatanan kehidupan di dalamnya, baik sosial, politik, ataupun ekonomi. Contohnya saja Indonesia, negara yang memiliki banyak suku, ras, bangsa, tradisi, budaya, dan sebagainya. Maka bentuk rasa untuk bersyukur atas nikmat Allah adalah salah satunya bisa dalam bentuk menghargai adanya perbedaan tanpa membeda-bedakan. Oleh karena itu, hendaknya seorang muslim untuk lebih bersikap lebih terbuka terhadap sesamanya, saling tolong-menolong, saling bekerja sama untuk membangun bangsa tanpa melihat latar belakang agama, suku, ataupun ras, sehingga tidak menimbulkan perpecahan.
Dari penjelasan di atas dapat kita lihat bahwasanya melalui pandangan hermeneutika pembebasan ini, kita secara tidak langsung mendapatkan sebuah solusi untuk sebuah permasalahan. Jika penafsiran-penafsiran di era-era sebelumnya menafsirkan ayat tauhid hanya sebatas ranah teologi saja, namun tidak dengan pandangan ini. Pandangan ini masuk ke dalam kehidupan sosial yang dapat mendorong umat muslim untuk terus menuju hal-hal yang dapat menjawab tantangan di masa kini.